cenderung tidak kooperatif sehingga dilakukan penangkapan. Nah, supaya proses pemberkasan melengkapi berkas ke depan ini dapat berjalan dengan baik, maka tentu penyidik memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik memiliki kewenangan untuk menahan seseorang apalagi sudah berstatus sebagai tersangka demi kepentingan penyidikan. Itu masanya adalah 20 hari dan jika proses penyidikan itu belum selesai dapat diperpanjang 40 hari. Begitu. Dan yang ketiga tadi sudah saya sampaikan bahwa kita berharap bahwa dengan peristiwa ini saudara ini kita Mirzani bisa lebih bijak, lebih wise dalam menggunakan media sosial, lebih berhati-hati. Jadi media sosial itu dipakai secara produktif, secara beretika, secara tidak melawan hukum. Media sosial jangan dipakai untuk kemudian menghina pihak lain seenaknya, mencerca pihak lain seenaknya. Itu saya kira tidak tepat, tidak benar. Jadi ruang publik kita ini perlu diisi dengan informasi-informasi yang sifatnya produktif, entertain, sifatnya menghibur, menolong, sifatnya lebih kepada produktif, ya, bukan sebaliknya. Media sosial dipakai untuk menghina orang lain atau mencerca orang lain. Bang, tegaskan bang. Kemarin dari pengacaranya Nikam ini salah satu Pak Sunan bilang itu bukan penangkapan, itu adalah penjemputan. Kalau penangkapan ada gimana bang? Tadi abang bilang penangkapan. Loh, Humas Polda Banten sendiri tegas mengatakan bahwa itu telah ditangkap. Penangkapan itu ditangkap, ada surat perintah penangkapannya. Itu yang saya dengar kemarin. Jadi tidak benar itu yang dibilang sama Sunan. Nah, Sunan perlu tanya langsung kepada pihak Polda Banten, humasnya, Bapak Sinto Silitong atau saya tidak salah. Bang, jika kita merasa adanya ketidakadilan di sini, bagaimana tanggapan Abang? Karena katanya Nindi sudah 3 kali pemanggilan tidak datang, tetapi dia langsung dijemput. Loh, ini proses hukum yang berbeda. Ya, ini proses hukum yang berbeda. Di sana dia sudah tersangka. Ini kan dia saksi, dan lagi pula tadi saya sudah jelaskan terkait dengan Mbak Nindi, itu memang pada saat panggilan pertama sebagai saksi untuk dimintai klarifikasi, tidak berkesempatan atau belum berkesempatan hadir pada saat itu oleh karena menjelang Hari Raya Idul Adha, ada acara keluarga. Lalu pemanggilan berikutnya yang kedua juga tidak berkesempatan, belum hadir oleh karena ada fakta pada saat itu, sejak pelaporan kasus Nikita Mirzani di Polres Serang Kota, pada saat yang bersamaan setelah itu intimidasi, teror, tekanan kepada Mbak Nindi juga meningkat, termasuk ada orang yang menelpon dengan menyampaikan kata-kata yang cenderung kasar dan melecehkan, dan menjelang deadline pemanggilan kedua itu 4 hari berturut-turut ada orang-orang yang tidak dikenal yang membuntuti, bahkan menongkrongi kediaman Mbak Nindi, dan sehingga itu menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan kekhawatiran tersendiri, rasa takut. Nah, atas pertimbangan kenyamanan dan keamanan pada saat itu lalu tidak diputuskan untuk menghadiri pemanggilan yang kedua. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kami terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan penyidik Polres Jakarta Selatan agar nanti proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik. Kita kooperatif, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Menurut abang waktu penangkapan kemarin ada anaknya itu, menurut abang gimana? Kemarin Sunan Kalijaga bilang itu tidak baik juga penangkapan di muka umum dan ada seorang anak bang. Begini, itu kan pada saat penangkapan itu kan polisi kan tidak tahu bahwa Nikita itu sedang berjalan bersama anaknya, kan begitu. Bukan sesuatu yang didesain oleh pihak kepolisian. Lagi pula begini ya, menurut saya kalau seseorang diduga melakukan kejahatan, lalu kalau mau ditangkap oleh pihak kepolisian, kalau pihak penyidik, lalu kalau ada anak, lalu orang itu penjahatnya boleh dilepaskan begitu saja. Kan ada tata caranya, ada mekanismenya. Kalau ada anak-anak seperti apa, kan begitu. Perlu dilakukan tindakan-tindakan yang humanis, yang manusiawi, sehingga tidak menimbulkan ekses bagi
anak yang kebetulan ada di situ. Dan pihak Polda sudah mengatakan bahwa pendekatannya sangat humanis. Pertama sudah menyampaikan surat tugas, identitas penyidik, petugas. Yang kedua, yang ketiga lalu menunjukkan surat perintah penangkapan. Dan itu berjalan dengan baik tanpa ada kericuhan, tanpa ada peristiwa yang serius. Tidak ada masalah dengan peristiwa itu. Artinya sesuai prosedur ya, Bang? Ya. Di muka umum Itu gitu, Pak. keterangan yang disampaikan oleh pihak Polda. Saya hanya refer saja kepada keterangan dari pihak Polda Banten ya. Pak, tidak ada masalah dengan itu. Bang, tadi kan saya agak terlanjut. Abang, saya dengar sempat menyatakan jika Pak Dito banyak mengalami kerugian akibat di kita. Kalau bisa dijabarin nggak, Bang, mungkin kerugian yang seperti apa itu? Ya, itu nanti biarlah dibuktikan di pengadilan. Pasti akan terungkap dengan sendirinya di pengadilan. Iya, tadi Abang gamblang bilangnya ada Iya, kerugian. memang ada 12 kerugian. miliar. Itu yang saya katakan tadi. Berapa miliar, Bang? Biarlah itu nanti dibuktikan di pengadilan oleh pihak jaksa. Ya. Tapi mengalami kerugian. Sudah pasti karena pasal 36 Undang-Undang ITE itu hanya bisa diterapkan jika pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 3 itu kemudian menimbulkan kerugian material. Kalau tidak menimbulkan kerugian material, maka tidak bisa disangkakan dengan pasal 36 tersebut dari Undang-Undang ITE. Ya. Bang, kira-kira kapan Pak Dito akan hadir Iya, bersama Pak. di Kita Polres? belum tahu. Kita masih berkoordinasi dengan pihak Polres Jakarta Selatan untuk supaya proses pemberkasan atau pemeriksaan itu berjalan dengan baik. Yang ke Serang kapan Pak Dito akan ke sana? Kita belum tahu. Kita Belum masih juga ya? sedang berkoordinasi dengan pihak penyidik ya. Bang, apa sih yang membuat Pak Dito dan Mbak Nindi maksudnya enggan atau belum mau muncul? Tadi sudah saya jelaskan tadi. Kan tadi telat. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi. Panggilan pertama tadi apa tadi? Menjelang hari raya Idul Adha. Kalau yang kedua singkatnya Kalau tadi. itu cuma kalau ada itu hanya ancaman, kalau ada kan intimidasi. selama ini kan di kita selalu ngomong di publik kalau itu hanya alibi dan alibi. Silakan dia buktikan. Dari kan asasnya itu barang siapa menuduh dia harus membuktikan. Ya silakan aja dia buktikan. Makanya saya bilang hati-hati menuduh orang, hati-hati mengeluarkan statement, hati-hati dalam menggunakan media sosial, itu saja. Berarti ini buat pelajaran juga untuk semua ya, Bang ya? Pelajaran untuk kita semua, ya itu yang saya bilang tadi. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bang, ini kan kali kedua nih kita terjerat dengan kasus yang sama ya. Mungkin seperti apa? Mungkin Abang Tidak. Saya bukan kuasa hukumnya, jadi saya tidak akan mengomentari lebih lanjut soal peristiwa hukum yang terjadi dengan yang bersangkutan. Gitu. Oke, makasih ya, Bang. makasih ya. Makasih ya.